Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Zahra Zakia dengan NPM 19110210052. Pada video ini saya bersama teman saya yang bernama Desi Ratnasari dengan NPM 19110210031 akan melakukan estimasi menggunakan data panel dan juga menginterpretasikan hasilnya, di mana aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Evius. Kemudian video ini atau praktikum ini didasari oleh penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan juga Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera pada tahun 2013 hingga tahun 2020. Kemudian, pada video ini akan terbagi menjadi dua bagian, di mana pada bagian pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu bagian estimasi. Kemudian, bagian yang kedua adalah bagian interpretasi yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Desi Ratnasari. Sebelum kita melakukan estimasi dan interpretasi, adapun judul dari penelitian yang kami lakukan adalah pengaruh investasi, yaitu PMDN dan PMA serta tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2013 sampai 2020 dengan menggunakan regresi data panel, di mana variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi dan variabel bebasnya adalah PMDN, PMA, dan tenaga kerja tahun 2013 sampai 2020. Pada penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri atau PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2013 sampai 2020. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2013 sampai 2020, dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2013 sampai 2020. Baiklah, pada bagian estimasi ini saya akan menunjukkan caranya mengestimasi data panel menggunakan aplikasi Evius. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Evius 9 atau 10, tapi karena Evius yang saya punya adalah Evius 10, maka saya akan menggunakan Evius 10. Data panel yang saya miliki itu dari tahun 2013 hingga tahun 2020 dengan 10 objek dan variabel terikatnya adalah PDRB. Kemudian terdapat 3 variabel bebas. Yang pertama PMDN atau penanaman modal dalam negeri, yang kedua ada PMA penanaman modal asing, dan yang terakhir ada tenaga kerja atau TK. Dikarenakan data yang saya miliki berada di Excel, jadi saya akan copy datanya terlebih dahulu, kemudian akan dipastekan di aplikasi Evius. Nah, ini untuk membuka lembar kerja baru pada aplikasi Evius, teman-teman bisa gunakan Ctrl N atau pilih File, kemudian New, dan pilih Work File. Untuk data panel, tipe strukturnya adalah balance panel, kemudian frekuensinya adalah annual atau tahunan. Jika data teman-teman adalah kuartal, maka pilih quarterly, kemudian jika bulanan, pilih monthly. Data yang saya miliki, start date-nya dari tahun 2013, kemudian end date-nya dari 2020, dan number of cross section-nya ada 10, kemudian klik OK. Nah, untuk memindahkan data yang sudah di-copy tadi, klik Quick, kemudian Empty Group, dan datanya bisa di-pastekan di sini. Kemudian simpan data tersebut, klik Name, kemudian object name-nya grup 1, dan klik OK. Baiklah, pada tahap pertama yang kami lakukan pada penelitian kami yaitu mencari deskripsi statistiknya terlebih dahulu dengan cara klik Quick, kemudian grup statistik, kemudian deskriptif statistik, dan common sample. Masukkan variabel terikatnya terlebih dahulu, PDRB, dan kemudian variabel
bebasnya, yaitu ada PMDN, PMA, dan juga tenaga kerja. Klik OK. Hasilnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa simpan dengan cara klik name, kemudian grup 2, nama objeknya, kemudian klik OK. Oke, baik, sesuai dengan job desk di sini, saya akan menginterpretasikan hasil estimasi pertama yang sudah dilakukan oleh rekan saya, yaitu Zakia. Namun sebelum itu, dalam analisis dan pembahasan pada penelitian ini akan memaparkan mengenai pengaruh PMDN, PMA, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Data yang digunakan adalah data panel dengan 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 8 tahun, sehingga terdapat 80 observasi yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, analisis regresi data panel dimulai dengan melakukan pemilihan model mana yang paling tepat dalam penelitian untuk dijadikan sebagai hasil dari analisis. Model tersebut yaitu model common effect, model fixed effect, dan model random effect. Ketiga model tersebut akan diuji menggunakan EFIS dulu dan selanjutnya dipilih model mana yang paling tepat untuk menjelaskan hasil analisis dari penelitian. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui rata-rata dan standar deviasi dari data yang tersedia menggunakan EFIS pool. Dari tabel diketahui bahwa nilai PDRB rata-rata provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama kurun waktu 8 tahun adalah sebesar 208 miliar sekian, dengan nilai PDRB terendah di Provinsi Bengkulu sebesar 34 juta sekian. Adapun nilai PDRB tertinggi sebesar 539 juta sekian pada tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara. Dalam kurun waktu 8 tahun tersebut, untuk rata-rata penanaman modal dalam negeri atau PMDN di provinsi-provinsi Sumatera sebesar 5.435 sekian miliar, sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN terendah sebesar 7,8 miliar pada tahun 2014 di Provinsi Bengkulu, dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN tertinggi di Provinsi Riau sebesar 34 miliar sekian. Sementara untuk rata-rata dari PMA di Provinsi Sumatera tahun waktu tersebut adalah sebesar 4.726 US dollar, dengan yang terendah sebesar 19, sekian US dollar di Provinsi Bengkulu tahun 2014, dan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 sebesar 2.793,5 US dollar. Jumlah tenaga kerja pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada waktu tersebut rata-ratanya yaitu 31.044 jiwa. Data Provinsi Jambi tahun 2016 sebanyak 1.624 jiwa, dan yang tertinggi yaitu Provinsi Bangka Belitung tahun 2016 sebanyak 705.711 jiwa. Selanjutnya, dalam regresi data panel terdapat 3 model penelitian. Yang pertama ada panel least square atau PLS, kedua ada fixed effect model atau FEM, dan yang ketiga ada random effect model atau RAM. Baiklah, pada model yang pertama, panel least square, caranya pilih quick, estimate equation, masukkan variabel terikatnya. Karena penelitian kami menggunakan model log, maka saya akan tulis log pada variabel terikat maupun variabel bebasnya. Masukkan PDRB variabel terikat terlebih dahulu, kemudian konstanta dan variabel-variabel bebasnya ada PMDN, kemudian ada PMA, dan terakhir ada tenaga kerja. Metode yang digunakan adalah least square, sampelnya 2013 hingga 2020, klik OK. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa menyimpannya dengan cara klik name, kemudian pilih equation, ganti namanya menjadi PLS atau panel least square, klik OK.
Selanjutnya model yang kedua, fixed effect model. Caranya sama seperti model yang pertama. Klik quick, kemudian estimate equation, masukkan variabel terikatnya terlebih dahulu, konstanta, dan variabel-variabel bebasnya. Dikarenakan ini adalah model fixed effect model, maka pada panel option, cross sectionnya pilih fixed, kemudian OK. Hasilnya seperti ini, dan untuk menyimpannya, klik name, kemudian namanya ganti menjadi fixed effect model atau FEM, kemudian pilih OK. Model yang terakhir yaitu random effect model. Caranya pilih quick, kemudian estimate equation, masukkan variabel terikatnya, konstanta, dan selanjutnya variabel-variabel bebasnya. Kemudian pada panel option, karena ini random effect model, cross sectionnya ganti menjadi random. Kemudian pilih OK, hasilnya seperti ini. Simpan, klik name, ganti namanya menjadi random effect model atau RAM. Selanjutnya dari ketiga model tersebut, model PLS, FEM, dan juga RAM akan dipilih salah satu model yang paling tepat. Uji yang pertama yaitu uji Chow, yaitu untuk memilih PLS ataukah FEM yang paling tepat. Caranya buka estimasi fixed effect model, kemudian pilih view, kemudian pilih fixed random effect testing, kemudian pilih likelihood ratio. Hasilnya seperti ini. Di sini probabilitas cross section chi-square-nya berada di bawah 0,05. Artinya fixed effect model yang terpilih pada uji Chow. Akan tetapi apabila probabilitas cross section chi-square-nya ini di atas 0,05, maka yang akan terpilih adalah panel least square. Tapi di sini yang terpilih adalah fixed effect model. Cara menyimpannya, klik freeze, kemudian name, ganti namanya menjadi uji Chow, dan masukkan model yang terpilih. Yang terpilih adalah model FEM, kemudian klik OK. Dalam menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan 3 pengujian, antara lain Berikut ini dapat dilihat gambar pemilihan model estimasi data panel. Yang pertama yaitu uji Chow digunakan untuk memilih antara model common effect dengan model fixed effect dengan mengestimasi data panel. Ini merupakan hipotesisnya. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai F statistik sebesar 2,61% dengan probabilitas F statistiknya 0,00, yang berarti lebih kecil atau sama dengan alfa sehingga menolak K 0 dan menerima K. Itulah nilai probabilitas cross section chi-square-nya, yaitu lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model fixed effect lebih baik daripada model common effect. Selanjutnya, uji yang kedua yaitu uji Hausman untuk memilih fixed effect model ataukah random effect model yang paling tepat. Caranya buka estimasi random effect model, kemudian pilih view, fixed random effect testing, dan kemudian pilih Hausman test. Hasilnya seperti ini. Apabila probabilitas cross section randomnya di bawah 0,05, artinya model yang terpilih adalah fixed effect model. Tapi jika probabilitas cross section randomnya di atas 0,05, artinya yang terpilih adalah random effect model. Dan pada penelitian ini probabilitasnya di bawah 0,05, artinya
pada penelitian ini model yang terpilih adalah fixed effect model. Dan jika fixed effect model yang terpilih, maka pengujian terhenti sampai di sini. Tetapi apabila random effect model yang terpilih, maka selanjutnya akan diuji menggunakan Lagrange multiplier atau uji LM. Sebelumnya klik freeze, kemudian name, uji Hausman, kemudian pilih model yang terpilih yaitu FEM, fixed effect model, klik OK. Berdasarkan hasil olah data di atas, diperoleh nilai chi-square statistik sebesar 49, sekian signifikan dengan nilai chi-square tabel sebesar 108,78 dengan tingkat signifikansi 0,05, maka hal ini chi-square statistik lebih besar dari chi-square tabel sehingga menolak H0. Maka dari itu disimpulkan bahwa model fixed effect lebih baik daripada model random effect. Dengan demikian, model yang terpilih adalah model fixed effect. Berikut ini merupakan persamaannya. Untuk keterangannya, PDRB merupakan jumlah PDRB provinsi-provinsi pada Pulau Sumatera dalam satuan juta rupiah. Untuk PMDN merupakan jumlah penanaman modal dalam negeri provinsi-provinsi pada Pulau Sumatera dalam satuan miliar rupiah, sedangkan PMA yaitu jumlah penanaman modal asing provinsi-provinsi pada Pulau Sumatera dalam satuan US dollar. Yang selanjutnya yaitu tenaga kerja atau TK jumlah tenaga kerja provinsi-provinsi pada Pulau Sumatera dalam satuan juta. Dengan menggunakan model regresi panel fixed effect model atau FEM, hasil pengujian harus sebesar 0,999. Artinya, variabel PMDN, PMA, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 99,22%, sedangkan sisanya sebesar 0,78% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Maka dari itu dapat disimpulkan jika R square mendekati 1, maka dikatakan regresinya itu baik. Selanjutnya, pengujian F statistik ini digunakan untuk mengetahui signifikansi variabel independen secara berdampingan, apakah berpengaruh terhadap variabel dependennya. Berdasarkan pengujian menggunakan model fixed effect model atau FEM, menunjukkan nilai bahwasanya probabilitas adalah 0,00 lebih kecil dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan dan mempengaruhi variabel dependen.
Selanjutnya, pada model yang terpilih dilakukan uji asumsi klasik. Pada penelitian kami terdapat 2 uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, kemudian yang kedua ada deteksi multikolinialitas. Yang pertama uji normalitas terlebih dahulu. Buka equation fixed effect modelnya, kemudian pilih view, kemudian pilih residual diagnosis, pilih histogram normality test. Hasilnya seperti ini. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya di bagian selanjutnya. Cara menyimpannya, klik freeze, kemudian name, grip 1, oke. Selanjutnya deteksi multikolinialitas. Caranya klik quick, kemudian grup statistik, kemudian correlation. Masukkan variabel bebasnya, kemudian klik OK, dan ini adalah hasilnya. Kemudian simpan dengan cara freeze, kemudian name, kemudian pilih OK. Kemudian jika sudah selesai, data ini bisa disimpan. Caranya Ctrl Save, kemudian pilih tempat penyimpanan, beri nama, kemudian save. Tujuan dari adanya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang kita teliti terdistribusi dengan normal atau tidak. Jika nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari alfa, maka tidak terdistribusi normal. Namun, jika nilai probabilitasnya itu lebih besar dari alfa, maka data terdistribusi dengan normal. Nah, uji yang pertama yaitu uji normalitas residual. Nilai probabilitasnya itu sebesar 0,28, artinya lebih besar dari tingkat signifikansinya 0,05. Data yang digunakan dalam penelitian ini artinya terdistribusi normal, sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Yang kedua yaitu uji multikolinialitas, bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas. Salah satu model yang dapat digunakan untuk mendeteksi multikolinialitas yaitu dengan menggunakan VIF. Berdasarkan tabel di atas, nilai correlation antara variabel PMDN, PMA, dan tenaga kerja itu lebih kecil dari 0,05, artinya tidak terjadi masalah multikolinialitas. Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan, model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect. Sedangkan jika dilakukan uji parsial dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Merupakan kesimpulannya yang pertama yaitu berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh bahwasanya variabel PMDN berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya jika PMDN tersebut mengalami peningkatan, maka juga akan meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh hasil bahwa penanaman modal asing atau PMA ini berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.